Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita share kegiatan saya pagi ini. Saya tuh mau buka warung sembako saya teman-teman. Ini masih gelap ya, masih pagi banget pokoknya ya, jam 5 lebih sedikit ya ini teman-teman ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini ya. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Semoga hari ini kita mendapatkan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya ya teman-teman. Yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Nah ini seperti biasa setelah saya buka rollingnya, kita keluarkan aneka kerupuk ya teman-teman. Ini ada beberapa kerupuk yang digantung, yang orang titip gitu ya teman-teman. Ada juga kerupuk yang di kalengan seperti ini. Sekarang tuh ecerannya 2000-an ya teman-teman. Kerupuk semenjak 2000-an tuh agak sedikit berkurang peminatnya ya, lari ke yang 5000-an gitu teman-teman. Sama nggak sih di tempat teman-teman harganya 2000-an atau ada yang masih 1000-an? Kayaknya udah langka yang jual 1000-an satu ya. Sekarang kebanyakan 2000-an gitu harganya. Oke teman-teman, ini penglaris pagi saya hari ini. Alhamdulillah ada mbak tetangga saya yang beli beras 2 liter pagi ini ya. Ini penglaris pagi saya beneran teman-teman. Alhamdulillah udah penglaris pagi ya. Ini keuntungannya buka pagi hari itu seperti ini ya teman-teman. Kadang rezeki itu tak bisa diduga kapan datangnya. Jadi kita buka pagi-pagi itu wajib banget untuk pemilik warung sembako ya. Iya. Oh, iku puri juga banyak yang murah-murah ya. Sebungkus 5.000. Iya, 5.000. Keuntungan pemilik warung sembako buka pagi hari itu adalah kita menyambut pagi, menyambut rezeki itu lebih awal, lebih pagi, lebih gesit gitu ya teman-teman. Jadi kalau pagi hari itu banyak para pelanggan ataupun orang lewat mungkin kadang beli sesuatu barang yang diperlukan gitu ya, atau yang tetangga terdekat mungkin cari gas LPG, cari beras, cari sabun, cari kopi dan lain-lain ya teman-teman. Itulah wajibnya kita pemilik warung sembako itu membuka tokonya ataupun warungnya tuh lebih awal, lebih pagi gitu ya. Tapi kalau menurut saya kalau bangunnya kita lebih awal tuh pasti salat subuhnya nggak bakalan kesiangan gitu ya teman-teman. Setelah salat subuh yang punya warung sembako tuh jangan sampai ketiduran lagi ya, jangan sampai tiduran lagi, nanti kebablasan bangunnya jadi siang gitu ya, keburu dipatok ayam rezekinya teman-teman ya. Jadi kita harus buru-buru bangun. Setelah selesai melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, kita lanjut aja buka warung teman-teman ya. Mau ada yang beli mau tidak ya buka aja pokoknya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman penglaris pagi. Oke, sekarang kita lanjut aktivitas di warung. Kita keluarin kerupuknya ya. Ini kerupuk orang titip ya, tapi udah ada yang habis juga, tapi belum diambil ya teman-teman. Kita gantunginnya di sini tuh. Nah berhubung saya tuh nggak punya anak kecil, jadi santai ya di rumah tuh belum ngapa-ngapain teman-teman. Saya tuh buru-buru ke warung aja gitu ya. Dan kebetulan Pak suami pun nggak kemana-mana. Kita santai aja, nanti masaknya agak siang gitu teman-teman ya. Yang penting pagi hari itu kita ngurusinnya warung aja. Oke, kita lanjut lagi kegiatan di warung ya. Ini setelah semua dikeluarin aneka kerupuk-kerupuk gitu ya. Sekarang saatnya mengecek-ngecek aneka snack jajanan anak-anak yang kosong ya. Ini yang kosongnya kita tambahkan lagi teman-teman ya, sambil beres-beres juga. Dan dicek juga ya kira-kira apa saja sih yang kosong ya teman-teman. Nanti kalau pas salesnya datang kita bisa order lagi jajanannya, ataupun bisa kita belanja ke pasar gitu ya untuk snack-snacknya teman-teman. Nah ini pentingnya kita buka pagi hari, kita bisa bebenah lebih nyantai gitu ya. Nanti pas kalau sudah ada yang belanja udah rapi, barang-barangnya udah ready semua yang kita punya di warung ya, udah ditatain gitu ya teman-teman. Jadi pas pagi itu kita buru-buru beres-beres dan nyiapin biasanya yang dibutuhkan para pelanggan itu apa saja ya. Misalnya kita isi showcase juga, isi jajanan gitu ya teman-teman. Di pagi hari saat belum banyak yang belanja, kita nyiapin semuanya barang-barang yang selalu dibeli pelanggan ya. Karena kalau pagi hari itu rata-rata orang tuh pengennya buru-buru gitu. Kalau ke warung tuh nggak bisa lama-lama ya teman-teman. Karena diburu-buru di rumah, mungkin lagi ditungguin mau buat sarapan atau mau berangkat ke tempat kerjanya gitu ya. Namanya ibu-ibu rumah tangga itu mau ngurusin anak sekolah gitu ya. Nah alhamdulillah udah ada yang beli lagi teman-teman. Ini penglaris kedua ya. Alhamdulillah teman-teman ada yang beli telur pagi ini ya.
Manfaatnya buka warung sembako pagi hari itu bisa juga melatih kita dalam menjalankan aktivitas ibadah kita ya. Yang muslim mungkin harus bangun lebih pagi ya. Dipastikan kalau kita bangunnya lebih awal, sholat subuhnya itu nggak bakalan kesiangan ya teman-teman ya. Dan yang keduanya kita bisa menjemput rezeki kita itu lebih awal, lebih pagi, dan kita pun santai ya. Setelah melaksanakan ibadah pastinya lebih tenang, lebih happy gitu ya. Dan menyambut pagi ini dalam beraktivitas pun kita lebih semangat lagi gitu teman-teman, insya Allah ya. Dan banyak sekali keberkahan bangun pagi ya teman-teman. Selain badan kita lebih fit, lebih sehat gitu ya, kita pun beraktivitas lebih semangat pastinya teman-teman. Pagi hari itu adalah suasana yang paling tenang ya menurut saya teman-teman ya. Tidak ada lagi waktu ataupun suasana yang setenang seperti pagi hari teman-teman. Apalagi pagi hari itu adalah waktu yang paling sejuk ya teman-teman. Kita juga belum bersentuhan dengan siapapun ya, belum banyak bicara dengan siapapun ya. Dan juga kita belum melakukan kegiatan apapun ya, sehingga pikiran dan perasaan kita itu masih segar, masih fresh gitu teman-teman ya. Waktu pagi hari itu adalah waktu yang senggang ya teman-teman. Kita bisa memulai usaha kita dengan santai ya. Kalau kita tidak kesiangan kan nggak keburu-buru pastinya ya teman-teman. Dan juga waktu pagi itu adalah waktu yang tepat juga untuk kita berdoa pastinya ya teman-teman. Nah tadi kan kita sebelum ke warung tuh berdoa dulu pastinya ya. Jadi kita tuh bisa berlama-lama memohon ataupun mendoa apa saja ya teman-teman ya, untuk kebaikan usaha, kesehatan, dan lain-lain ya. Waktu pagi hari itu adalah waktu yang sangat tepat untuk berdoa ya teman-teman. Apalagi suasana sekitar masih terasa hening, sunyi gitu ya. Jadi membuat kita tuh lebih khusyuk gitu ya teman-teman. Banyak juga orang-orang bilang ya, dengan berdoa di pagi hari itu sebagian besar dari keinginan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan segera terkabul gitu ya. Wallahu alam juga teman-teman ya. Jadi sangat disayangkan ya jika kita melewatkan hal-hal ini di pagi hari. Memang banyak orang yang masih sulit untuk menerapkannya ya, namun berusahalah ya untuk berjanji pada diri sendiri juga bahwa kita itu harus bisa bangun di pagi hari dan meluangkan waktu untuk berdoa selalu teman-teman ya sebelum beraktivitas. Dan faktanya memang berusaha terus menerus tanpa dibarengi dengan doa, semuanya itu akan sirna alias sia-sia gitu ya. Apa yang kita lakukan tidak akan bermanfaat jika kita tidak memohon berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala terkait kelancaran bisnis dan usaha yang sedang kita jalankan ini. Dan manfaat buka pagi hari kita pemilik warung sembako itu bisa juga kita seperti menjaga kesehatan kita ya. Bagi pengusaha warung sembako, menjaga kesehatan itu merupakan hal yang sangat penting ya. Bukan hanya pemilik sembako aja sih, semuanya juga pasti harus sehat ya teman-teman. Dan kita bisa bayangkan kalau kita sakit flu aja biasanya gitu kan ya, akan mempengaruhi kepada usaha kita. Kita jadi lemes, males gitu ya, dan tidak semangat, sehingga kesempatan ataupun peluang untuk mencari uang ataupun mencari rezeki lebih pagi itu akan menurun gitu ya teman-teman. Dan kita bisa manfaatkan juga waktu pagi hari itu ya di warung sembako dengan kita melakukan aktivitas di warung sambil olahraga misalnya ya, nenteng-nenteng galon, pindahin galon gitu, ataupun geser-geserin tabung gas yang mungkin udah kosong kita pindahkan ke dalam gitu ya. Atau juga bisa menepuk-nepuk debu yang di warung tebel ya, atau mengelap showcase dan lain-lainnya ya. Itu juga salah satu gerakan kita untuk kita lebih sehat lagi ya. Selain kita semangat di pagi hari, kita pun sehat dan uang pun dapat ya teman-teman. Pokoknya bangun pagi itu banyak sekali keuntungannya untuk kita pemilik warung sembako ya teman-teman. Selain kita dapat uang, kita pun sehat, lebih semangat dalam beraktivitas menyambut hari-hari yang memang sudah banyak sekali ya menunggu di depan mata kegiatan-kegiatan harian kita di warung sembako. Manfaatnya buka warung sembako di pagi hari itu adalah mendorong kita ataupun memotivasi kita yang semangatnya lebih kuat lagi teman-teman. Bangun di pagi hari tentu saja bisa membuat kita itu lebih bersemangat ataupun termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan di warung sembako nantinya ya. Saat kita menemukan masalah bisnis di hari sebelumnya, kita bisa di pagi hari ini mungkin bangun lebih awal itu karena ada
dorongan motivasi untuk menghadapi masalah tersebut hingga selesai. Dan jika dalam diri kita sebagai seorang pengusaha sewarung sembako itu sudah tertanam motivasi yang tinggi, tidak akan mustahil ya jika kita itu akan melakukan apa saja yang baik untuk kegiatan bisnis kita ini, bisnis warung sembako ya teman-teman. Dan hadirnya itu motivasi juga bisa mendatangkan keuntungan dalam bisnis kita ini, insya Allah ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat, tetap beraktivitas dengan baik ya, awali dengan doa juga di pagi hari, dan tetap semangat menjalani hari-harinya ya teman-teman. Itu salah satu motivasi untuk kita sebagai pengusaha warung sembako ya teman-teman, yang setiap hari rutinitas kita tuh di warung aja. Oke teman-teman, cukup sekian ya motivasi pagi ini untuk saya dan teman-teman mungkin ya yang termotivasi, alhamdulillah. Yang belum, mari bangun motivasi dari diri kita sendiri teman-teman ya. Sekian dulu videonya, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.